Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Amelia Rista Almawacida dari Politeknik Bangunan Pertanian Malang, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 5A. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang review 3 jurnal kelembagaan usaha peternakan. Bagaimana kelanjutannya? Simak berikut ini pemaparannya. Nah, pada jurnal yang pertama, yakni model penguatan kelompok dalam meningkatkan usaha ternak sapi perah atau studi kasus kelompok tani ternak makmur Desa Tambak, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Ini dari Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Indonesia, volume 6, halaman 59 hingga 70, kemudian terbit tahun 2020 pada tanggal 31 Oktober 2020, dan penulisnya oleh Kamalia Ulfa, Sugiharjo, dan Joko Winarno. Kemudian reviewer yakni saya sendiri, Amelia Rista Almawacida, dari semester 5. Nah, pada abstrak dari jurnal yang pertama menekankan pada model penguatan kelompok ternak, yakni kelompok tani ternak makmur, yang mana di sini terdapat jenis penelitiannya. Pada abstrak dipaparkan jenis penelitiannya yakni kualitatif, kemudian penentuan responden, teknik proportive sampling, analisa data menggunakan analisis data interaktif Mills dan Huberman, kemudian validitas data yakni dengan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Jadi antara sumber data dan juga metodenya itu menggunakan teknik triangulasi. Kemudian pada abstraknya dipaparkan juga tentang konstruksi model penguatan kelompok disusun berdasarkan potensi, harapan, dan juga kebutuhan kelompok. Seperti itu kemudian didapatkan melalui restruktur kelembagaan kelompok dan pengembangan usaha. Kemudian untuk pendahuluannya, kelompok tani ternak makmur kembali lagi pada judulnya, yakni dari desa atau di Desa Tambak, Mojosongo, Kabupaten Boyolali, berdiri sejak 2001 dengan SK Bupati Boyolali. Kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh KTT Makmur ini yakni bantuan hibah bibit sapi perah, kemudian pembinaan untuk peningkatan kapasitas dan pemberian kekuasaan manajemen pemeliharaan usaha ternak. Kemudian untuk pendahuluannya terdapat hambatan dari pengembangan sapi perah KTT Makmur, yakni keterbatasan modal, pola budidaya sapi perah yang masih dianggap sampingan, kemudian harga susu yang murah, tidak sebanding dengan bibit sapi perah yang mahal, kemudian belum memahami pengadaan pakan yang baik. Kemudian tujuan dari penelitian ini yakni menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal serta potensi dan upaya yang dilakukan oleh KTT Makmur. Kemudian dari menganalisis faktor internal dan eksternal akan didapatkan rekonstruksi model penguatan kelompok ternak dalam meningkatkan usaha ternak sapi perah KTT Makmur. Nah, hal tersebut ditujukan untuk meminimalkan hambatan, kemudian terjadi peningkatan usaha ternak sapi perah pada KTT Makmur. Untuk kajian pustakanya, terdapat upaya yang perlu dikembangkan dalam membina dan memantapkan kelompok peternak adalah memperkuat kelembagaan ekonomi peternak di pedesaan dari Muslim pada tahun 2006. Kemudian, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan, mendorong, dan memandirikan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup oleh Mardikanto dan Subianto pada tahun 2013. Kemudian, untuk metode penelitian dari jurnal yang pertama ini, yakni pendekatan kualitatif, guna menganalisis faktor internal dan juga eksternal, dan upaya KTT Makmur untuk mengonstruksikan model kelembagaan, model penguatan kelompok. Lokasinya dilakukan secara sengaja yakni dengan purposif. Kemudian untuk penentuan responden, teknik purposif, yang mana terdapat 3 informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Kemudian untuk teknik pengumpulan data terdapat interview, kemudian observasi partisipatif, kemudian analisa data, dan juga pencatatan dan dokumentasi.
Untuk analisis data, yakni analisis kualitatif menggunakan analisis data interaktif Mills dan Huberman. Kemudian untuk metode dari validitas datanya, yakni validitas dengan metode triangulasi. Kemudian dari hasil penelitian terdapat faktor internal pendukung, faktor internal penghambat, faktor eksternal pendukung, dan juga faktor eksternal penghambat yang telah dipaparkan seperti di PowerPoint ini, yang mana tersedianya lahan itu sangat luas di KTT Makmur di Boyolali. Kemudian faktor internal penghambatnya itu keterbatasan modal, usia anggota kelompok yang nantinya akan diregenerasi untuk mengait pemuda-pemuda. Untuk eksternal pendukung, mudahnya akses pemasaran susu sehingga apabila ditingkatkan untuk produktivitas susu ini sangat menjanjikan. Kemudian untuk faktor eksternalnya, rendahnya harga jual susu. Kemudian dalam upaya pengembangan usaha ternak sapi perah kelompok ini terdapat pembenahan sarana dan prasarana peternakan sapi perah, kemudian pemeriksaan sapi perah yang rutin, kemudian evaluasi kegiatan usaha ternak sapi perah. Kemudian potensi kelompok, terdapat modal tabungan kelompok, kemudian kelompok sudah berjalan aktif, kemudian tersedianya petugas peternakan dan tersedianya hijauan pakan ternak. Kemudian hasil penelitiannya, dari hasil penelitian didapatkan bahwa kebutuhan dari KTT Makmur ini adalah pemenuhan akan konsentrat yang harganya mahal, kemudian stabilitas harga jual susu yang aman dan menguntungkan, kemudian mempertahankan modal sosial yakni berupa kepercayaan dan kekeluargaan dari anggota KTT Makmur yang sangat erat. Kemudian harapan dari KTT Makmur ini yakni dapat terus berjalan dengan harapan nantinya ada kesejahteraan untuk para anggota KTT Makmur. Kemudian untuk hasil dari penelitian yang selanjutnya, yakni dirumuskan model penguatan kelompok KTT Makmur ada dua, yakni model penguatan kelompok melalui perbaikan kelembagaan, kemudian yang kedua melalui usaha peternakan, yang mana untuk perbaikan kelembagaan yakni regenerasi keanggotaan kelompok dengan menarik minat kepemudaan dengan organisasi kepemudaan. Kemudian untuk usaha peternakan yakni menjadikan kelompok KTT Makmur ini sebagai sentra sapi perah, utamanya sentra produksi bibit sapi perah. Nah, itu tadi merupakan review jurnal dari jurnal yang pertama, dan tibalah kita pada kesimpulan, di mana pada kesimpulan ini mengulas dari keseluruhan jurnal yang pertama, yakni terdapat faktor internal dan eksternal, kemudian terdapat potensi dan upaya oleh KTT Makmur, kemudian terdapat harapan, terus kemudian adanya konstruksi model penguatan dari kelembagaan, yang mana yang pertama melalui penguatan kelembagaan dan yang kedua melalui penguatan usaha yang menjadikan KTT Makmur ini merupakan sentra produksi bibit sapi perah. Kelebihannya, penjelasan dari abstrak hingga kesimpulan dalam jurnal sangat runtut. Kemudian kekurangannya itu kurangnya detailing pada hasil dan pembahasan utamanya pada bab metode penelitian, yakni tidak dipaparkan analisis data secara detail dan juga validitas datanya. Seperti itu. Nah, berdasarkan review jurnal yang pertama, saya memiliki ide penelitian setelah melakukan kegiatan review, yakni diversifikasi susu sapi perah untuk peningkatan nilai ekonomi dan kesejahteraan peternak. Dimana tadi kan dijelaskan bahwa penghambat eksternal yakni rendahnya harga jual susu, sehingga apabila dilakukan diversifikasi susu maka diolah produk susu dari sapi perah, diolah, dikembangkan menjadi produk yang lebih menarik minat masyarakat sehingga nilai jual dapat ditambahkan seperti produk susu dengan penambahan gula aren atau brown sugar dan sebagainya, atau bisa juga menjadi permen susu, keripik susu dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian yang tibalah kita pada jurnal yang kedua. Pada jurnal yang kedua ini yakni analisis kelembagaan kelompok ternak dalam pengembangan usaha ternak sapi peranakan ongol. Jadi di sini terhadap sapi potong peranakan ongol. Jurnal dari Proceedings Seminar Nasional Pertanian Peternakan terpadu ketiga,
volume dan halaman tidak tertera. Kemudian pada tahun 2019, kemudian penulisnya yakni Budi Utomo, Rini Nurhayati, dan Sodik Jauhari. Reviewernya sendiri, saya sendiri, Amelia Rista Almawacida dari semester 5. Kemudian abstrak dari jurnal yang kedua ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis kinerja kelembagaan dari kelompok ternak Sido Makmur. Data diambil pada tahun 2019 di Desa Ujung Watu, Donorejo, Jepara. Kemudian jenis penelitian sebenarnya tidak dipaparkan, namun setelah mereview ternyata jenis penelitian yakni kualitatif. Kemudian respondennya tidak ditentukan untuk penentuannya menggunakan teknik apa, namun sasarannya yakni petugas PPL, pengurus kelompok, dan anggota kelompok ternak Sido Makmur. Kemudian untuk analisis datanya yakni dengan sistem skor penilaian kinerja menggunakan skala Likert. Validitas data juga tidak dipaparkan. Kemudian abstrak, kelanjutan dari abstraknya atau abstrak dari jurnal yang kedua ini yakni proses diseminasi teknologi yang menjadi sumber pertumbuhan dan peningkatan produksi dan pendapatan peternak. Ditekankan pada jurnal yang kedua yakni diseminasi teknologi yang menjadi sumber pertumbuhan dan peningkatan produksi dan pendapatan peternak. Kemudian pendahuluannya yakni Balikbantan itu menerapkan sistem kelembagaan kelompok dengan sistem kandang koloni, yang sistem kandang koloninya ini berbeda dari yang biasanya. Jadi sistem kandang koloni ini merupakan penyediaan suatu kandang, di dalamnya ternak diumbar untuk memudahkan dari cek kesehatan, kemudian cek reproduksi, dan juga untuk meningkatkan produktivitas karena ternak merasa nyaman. Kembali lagi pada kesejahteraan hewan, 5 freedom. Kemudian kajian pustakanya terdapat tingkat partisipasi anggota kelompok dalam proses pembangunan pertanian melalui kelembagaan kelompok, menunjukkan kinerja kelembagaan sebagai tempat penyaluran aspirasi anggota untuk mencapai tujuannya. Kemudian metode penelitiannya yakni tujuannya kan sudah dipaparkan tadi untuk mengetahui dan menganalisis kinerja dari kelembagaan peternakan Sido Makmur. Kemudian data yang diperoleh itu dianalisis dengan sistem skor dengan skala Likert. Poin tertinggi yakni 3, yang mana paling mendukung, dan yang terendah 1, tidak mendukung. Kemudian setelah diperoleh skor, dilanjutkan dengan rentang skala atau selang untuk menunjukkan kinerja atau efektivitas dari keberadaan kelompok Sido Makmur itu tadi. Kemudian hasil penelitiannya yakni jumlah anggota kelompok sebanyak 14 orang yang rata-rata berusia 40 tahun, kemudian lulusan SLTP, kemudian rata-rata mata pencahariannya itu nelayan, sehingga waktu dari pagi bisa digunakan untuk melakukan perilaku atau melakukan budidaya ternak sapi potong ini. Kemudian pertemuan kelompok pada kelompok ternak Sido Makmur ini 2 kali dalam 1 bulan, yakni pada minggu kedua dan minggu keempat. Kemudian setiap pertemuan itu terdapat penyuluhnya, didampingi oleh penyuluh. Kemudian kehadiran dari anggota kelompok ternak ini 70%, di mana partisipasi dikatakan cukup tinggi. Kemudian untuk hasil penelitiannya yakni kinerja kelembagaan kelompok ternak Sido Makmur cukup efektif dengan nilai keefektifan 280. Terbukti dirasakan oleh anggota, di mana mudah dalam memperoleh pembinaan dan pelayanan dari dinas terkait. Kemudian terdapat 2 faktor utama yang berpengaruh secara langsung, yakni peningkatan kedinamisan kelompok. Kemudian yang kedua, partisipasi seluruh anggota kelompok. Kemudian terdapat juga peran yang sangat berpengaruh namun tidak secara langsung, yakni peran dari ketua kelompok, kemampuan anggota, peran penyuluh, kemudian dukungan dari pihak luar, dan juga karakteristik anggota. Kemudian kesimpulannya, kinerja kelembagaan kelompok ternak Sido Makmur cukup efektif dan perlu dukungan dan pembinaan yang berkelanjutan agar lebih dinamis dan memotivasi dari kelembagaan peternak yang baru saja ada.
Kemudian kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang kedua ini, untuk kelebihannya pemaparan yang sistematis dari sejarahnya hingga pemaparan kinerja dari anggota kelompok ternak Sidomakmur ini. Kemudian kekurangannya itu kurangnya detailing pada metode penelitian dari jurnal ini, tidak ditunjukkan analisa dan validitas datanya. Kemudian ide penelitian setelah melakukan review yakni adanya peningkatan ide penelitian setelah review ini adanya peningkatan peran kelembagaan dalam kelompok ternak untuk keberlanjutan usaha ternak, di mana telah dipaparkan dalam jurnal bahwa peran dari kelembagaan peternakan ini sangat-sangat penting, di mana salah satunya juga untuk memudahkan dalam akses pada dinas terkait. Tidak hanya itu, dengan kelembagaan maka terjadi partisipasi aktif antara peternak-peternak dalam satu kelompok. Kemudian ada juga peningkatan peran dan minat peternak dalam kelembagaan usaha peternakan. Jadi menumbuhkan peran dan juga minat dari para peternak yang belum bergabung pada kelompok ternak seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yakni review jurnal ketiga dengan judul Perbaikan Usaha Peternakan Sapi dengan Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Pengetahuan Reproduksi di Kelompok Parnasayo, Kecamatan Pauh, Padang. Nah, jurnalnya dari Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan Ipteks Warta Pengabdian Andalas, volumenya 26, halaman 180 hingga 187 pada tahun 2019. Untuk penulisnya Edison dan Amrizal Anas. Untuk reviewernya saya sendiri, Amelia Rista Almawajida dari semester 5. Kemudian di abstrak ini penguatan kelompok secara kelembagaan dan peningkatan pengetahuan peternak tentang reproduksi ternak sapi. Jadi ada penguatan kelembagaan dan juga akan pengetahuan reproduksi ternak sapi untuk peningkatan produktivitas dari ternak. Jenis penelitian kualitatif, penentuan responden dengan teknik purpose sampling. Kemudian untuk analisa data dan validitas datanya ini sebenarnya untuk jurnal yang ketiga tidak tertera. Kemudian untuk pendahuluannya, hal utama dalam perbaikan usaha peternakan sapi yakni menciptakan kelompok ternak yang kuat secara kelembagaan, jadi legal, telah diakui. Kemudian adanya aktivitas kelompok yang berkesinambungan, kemudian pengurus yang aktif, dan peningkatan pengetahuan akan reproduksi ternak, utamanya pada kelompok ini. Kemudian dari sasaran penelitian ini merupakan kelompok ternak Parnasayo yang diketuai oleh Bapak Rahmat di Kelurahan Piai, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Anggotanya 14 orang dengan kepemilikan 1-5 ekor ternak. Kemudian pemeliharaannya ini tidak dilakukan secara koloni, jadi masing-masing oleh para anggota peternak, dan juga untuk sistem pemeliharaannya terdapat sistem pemeliharaan yang intensif, ada juga yang semi-intensif. Kemudian untuk selanjutnya, permasalahan yang terjadi yakni belum terdaftar di dinas terkait, kurangnya penyuluhan dari pihak yang kompeten, kemudian produktivitas usaha anggota yang kurang produktif, bahkan dalam 1 tahun itu ada yang tidak beranak, ada yang tidak bunting, kemudian tidak ada pertemuan rutin. Ini merupakan hal yang sangat riskan dalam suatu kelompok peternakan, di mana tidak ada pertemuan rutin itu sangat fatal, di mana tidak ada wadah untuk saling bertukar informasi maupun saling sharing akan kegiatannya. Kemudian menjalankan usaha secara individu ini lebih ini malah bagaimana, karena tidak dilakukan secara koloni sehingga tidak adanya partisipasi kelompok. Kemudian tujuan dari penelitian ini yakni memperkuat kelembagaan peternak dengan terdaftarnya nanti di dinas terkait, kemudian pengurus yang aktif, kemudian aktivitas yang berkesinambungan dan juga dinamis. Kemudian peningkatan peternak akan aspek reproduksi ternak, di mana nanti dapat meningkatkan produktivitas dari ternak itu sendiri. Kemudian kajian pustakanya yakni upaya yang perlu dikembangkan dalam membina dan memantapkan kelompok peternak adalah memperkuat kelembagaan ekonomi peternak di pedesaan atau muslim pada tahun 2006. Kemudian metode penelitian dari jurnal yang ketiga ini yakni dilaksanakan pada kelompok peternak sapi Parnasayo di Kelurahan Piai, Kecamatan Pauh, Kota Padang.
dipilih oleh peneliti karena sasarannya itu dekat dengan kampus dan juga kurang perhatian dari pemerintah atau instansi terkait. Kemudian rangkaian kegiatan dari penelitian yakni penyuluhan, kemudian partisipasi mitra, kemudian pembinaan dan evaluasi kegiatan. Kemudian hasil dari penelitian yakni dibentuk pada tahun 2018 karena adanya keinginan dari beberapa peternak untuk bergabung dalam satu usaha peternakan. Setelah terbentuk, pengurus itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, kemudian progres lambat hingga setahun belum terdaftar di dinas terkait. Kemudian tim pengabdian dari fakultas memotivasi pada peternak dengan kelebihan-kelebihan jika bergabung dengan kelompok peternakan agar semangatnya tidak luntur. Kemudian penguatan kelembagaan kelompok ini, dari jumlah kehadiran, partisipasi anggota dapat dikategorikan rendah. Namun diskusi berjalan dengan hangat dan para anggota puas akan hasil dari sesi tanya jawab. Kemudian hasil penelitian yang kedua, peningkatan pengetahuan peternak akan reproduksi ternak sapi, kehadiran 10 dari 15, kemudian diberikan materi terkait tanda birahi ternak, kemudian menentukan estrus, kemudian masa pubertas sapi darah, usia produktif jantan, dan melatih peternak akan identifikasi dan seleksi calon induk dan penanganan induk pasca dikawinkan. Kemudian tentang inseminasi buatan dan transfer embrio. Partisipasi anggota sangat tinggi dalam penyampaian materi. Kemudian terjadi peningkatan pengetahuan akan ternak menjadi tahu tanda-tanda birahi, ternak menjadi tahu masa pubertas sapi darah, kemudian usia produktif jantan, hingga penerapan dari teknologi inseminasi buatan. Seperti itu. Kemudian kesimpulan dari jurnal yang ketiga ini yakni anggota memahami pentingnya kelembagaan kelompok yang kuat untuk kemudahan akses dukungan pemerintah, dan juga terjadi peningkatan pengetahuan dari aspek reproduksi. Seperti itu. Jadi pada kesimpulannya ini, para anggota peternak dapat memahami jika kelembagaan peternakan itu atau kelompok ternak itu sangat penting apabila kekuatannya itu dijaga, kemudian legal juga. Untuk peningkatan produksi, peternak menjadi tahu tanda-tanda birahi, kemudian identifikasi seleksi calon induk, kemudian hingga penerapan inseminasi buatan, di mana rangkaian tersebut dari aspek produksi dengan tujuan peningkatan produktivitas dari ternak itu sendiri. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang ketiga ini yakni pemaparan keadaan peternak yang terabaikan hingga motivasi, kemudian mendorong peternak agar tetap semangat untuk mendukung kelembagaan peternakan atau bergabung dalam kelompok ternak. Kemudian kekurangannya yakni pemaparan abstrak yang kurang lengkap, di mana tidak disebutkan lokasi dan juga metode penelitian yang diterapkan. Untuk ide penelitian setelah review yakni peningkatan pengetahuan dan keterampilan kelompok ternak akan recording untuk peningkatan produktivitas ternak. Seperti itu. Sekian dari saya review 3 jurnal kelembagaan usaha peternakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.